Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 30620560053. Saya dari program studi PGSD semester 1 kelas 07B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pada bab 4 saya akan menjelaskan berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen kebudayaan yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi. Ideologi juga berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern, sehingga melahirkan sikap konsumtif. Sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Kita juga perlu mengetahui konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara, apa yang dimaksud dengan ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ada beberapa corak ideologi, yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Suatu pandangan hidup yang merupakan secara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dan ada juga beberapa fungsi ideologi, yaitu orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang yang melangkah dan bertindak, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, yaitu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah salah satu tantangan yang paling dominan saat ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Globalisasi juga memiliki fase-fase perkembangan, yaitu fase embrio, fase pertumbuhan, fase take-off, fase perjuangan, fase ketidakpastian, fase kebudayaan global. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi adalah agar warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan sebagai ideologi negara.
Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk, dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya secara masif. Dampaknya konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.